Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni syurga. Larangan berzina tercantum dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Larangan berzina dalam Islam bertujuan untuk menjauhi segala hal yang dapat mengundang terjadinya zina, seperti memandang perempuan yang bukan mahram, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, berpakaian tidak menutup aurat, melihat film yang mengumbar aurat. Zina merupakan perbuatan keji yang dapat menimbulkan keburukan, seperti merusak tatanan hukum dan sosial, merusak harkat martabat manusia, menimbulkan penyakit sosial, merusak garis kesucian keluarga, dan mengacaukan garis keturunan. Hukuman bagi pelaku zina sangatlah berat. Bagi pelaku zina yang belum pernah menikah, dikenai hukuman cambuk 100 kali. Bagi pelaku zina yang sudah menikah atau belum pernah menikah tetapi sering berzina, dikenai hukuman rajam atau dilempari dengan batu sampai mati. Sahabat beriman, sebelum ribuan bahkan ratusan manusia menempati muka bumi ini, dahulu pertama kali ada orang yang menempati bumi pertama kalinya dan telah terjadi berbagai peristiwa, yang sampai saat ini pun peristiwa itu masih terjadi dan sangat marak. Berikut ini pembahasannya. Diceritakan bahwa di hari di mana Nabi Adam alaihi salam wafat, seluruh keturunan Adam menangis selama 7 hari 7 malam. Karena rasa duka yang begitu mendalam. Melihat bahwa Nabi Adam telah wafat, maka setan pun mulai berani dan menunjukkan taringnya. Setan mulai menggoda dan merayu anak-anak Adam yang tinggal di lembah. Karena para setan ini menganggap anak-anak Adam yang ada di lembah itu lebih mudah tergoda, karena mereka jauh dari Tuhannya. Karena anak-anaknya ini pada waktu itu sedang bersedih sebab kematian ayahnya, maka setan suatu datang kepada mereka dan menawarkan musik. Tujuannya untuk menghibur mereka. Dan inilah musik pertama di atas dunia. Saat itu, setan memperdengarkan suara semacam suara seruling. Mengenai alat musik tiup atau seruling, ada sebuah hadis yang menggambarkan tentang hal tersebut. Dari Nafi, mantan hamba sahih Ibnu Umar, beliau berkata, Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling dari seorang gembala, lalu beliau menyumbat kedua telinganya dengan kedua jarinya. Kemudian beliau pindah ke jalan yang lain. Lalu Ibnu Umar berkata, "Wahai Nafi, apakah kamu mendengar suara tadi?" Nafi berkata, "Iya, aku masih mendengarnya." Barulah setelah itu Ibnu Umar melepaskan tangannya dari telinganya dan kembali ke jalan itu. Lalu ia berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar suara seruling dari seorang penggembala. Beliau melakukannya seperti tadi." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman, kembali ke kisah tadi. Kemudian mereka yang sedang berduka karena wafatnya Nabi Adam alaihi salam tiba-tiba menjadi heran karena mendengar suara seruling tersebut. Suara seruling itu mendayu-dayu dan sesekali dengan suara yang menyayat jiwa mereka. Akhirnya suara seruling itu pun berhasil membuat anak cucu Adam yang ada di lembah itu menjadi hilang kontrol. Mereka menari tertawa terbahak-bahak dan seketika hilang rasa sedih mereka. Suara musik seruling waktu itu terdengar sangat keras dan bahkan bisa didengar dari kejauhan. Suara yang keras itu bahkan sampai terdengar ke atas puncak gunung tempat di mana anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang beriman tinggal. Di sana mereka yang ada di gunung itu merasa penasaran dengan suara tersebut. Namun mereka tetap bisa mengontrol diri untuk tidak melihat apa yang terjadi di bawah lembah sana, kecuali Unuk binti Adam. Unuk saat itu tidak bisa membendung rasa penasarannya. Dia pergi meninggalkan puncak gunung dan turun menuju lembah. Unuk kemudian memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Qabil dan saudaranya yang lain.
Dia menikmati musik seruling itu dan tarian-tarian yang ada di lembah tersebut. Selama tinggal bersama Qabil di lembah tersebut, Unuk berjumpa dengan banyak laki-laki. Dan karena lembah itu isinya orang-orang mungkar, dan setan pun menguasai hati dari setiap manusia di sana. Unuk pun melakukan seks bebas. Dia melakukan itu dengan banyak lelaki berbeda. Unuk pun menjadi kecanduan. Dan ini sekaligus menjadi kegiatan prostitusi pertama yang terjadi di muka bumi. Karena perilakunya tersebut tanpa disadari, dia pun hamil tanpa tahu siapa ayah dari anak yang dia kandung. Padahal, Unuk bukanlah wanita yang cantik dan bahkan bisa dibilang buruk rupa, sehingga mustahil ada laki-laki yang suka padanya. Namun rupanya Unuk memiliki ilmu sihir yang bisa membuat laki-laki terpikat padanya. Dia bisa menaklukkan semua laki-laki yang dia mau. Akhirnya, pada suatu hari, Unuk pun melahirkan anak laki-laki yang dia beri nama Auj. Jadi, Auj bin Unuk dinasabkan kepada ibunya, karena mereka tidak mengetahui siapa ayahnya. Ibunda Siti Hawa yang mendengar kabar ini atas perilaku buruk putrinya tersebut hingga membuatnya menjadi sedih. Maka Siti Hawa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya anaknya yang bernama Unuk ini dilenyapkan saja dari muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa dari Siti Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ekor singa yang sangat besar, yang ukuran tubuhnya lebih besar daripada gajah. Kira-kira 1 tahun setelah melahirkan anaknya, singa yang besar itu mendatangi Unuk. Kemudian singa tersebut menyerang, mencabik-cabik badannya hingga Unuk pun meregang nyawa, dan ini sekaligus menjadi kematian pertama yang disebabkan oleh binatang. Sahabat beriman, zina adalah perbuatan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Dalam pandangan agama dan sosial memiliki dampak negatif yang luas, baik bagi individu maupun masyarakat. Nah, berikut ini adalah beberapa dampak dari zina. Dampak agama mendapatkan dosa besar. Dalam agama Islam, zina dianggap sebagai salah satu dosa besar yang harus dihindari. Orang yang melakukan zina akan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, mengurangi keimanan. Zina dapat merusak hubungan seseorang dengan Tuhan, mengurangi keimanan, dan mengurangi spiritualitas. Yang kedua adalah dampak psikologis, rasa bersalah dan penyesalan. Pelaku zina sering merasakan penyesalan mendalam dan rasa bersalah yang bisa mempengaruhi kesehatan mentalnya. Kemudian terjadinya kecemasan dan juga depresi. Karena perasaan bersalah dan stigma sosial, banyak pelaku zina yang mengalami kecemasan, depresi, atau stres emosional yang signifikan. Selanjutnya adalah dampak sosial, kerusakan hubungan keluarga. Zina dapat menyebabkan keretakan hubungan rumah tangga, terutama jika salah satu pasangan menikah. Hal ini dapat berujung pada perceraian, hilangnya kepercayaan, dan rusaknya hubungan antara suami istri. Kemudian pengaruh buruk pada generasi muda. Ketika zina dianggap sebagai hal yang normal atau biasa dalam masyarakat, nilai-nilai moral akan tergerus yang dapat memberikan contoh buruk bagi generasi muda. Selanjutnya adalah dampak bagi kesehatan. Adanya penyakit menular seks. Hubungan seksual di luar pernikahan seringkali dilakukan tanpa memperhatikan kesehatan, sehingga risiko penyebar penyakit menular seksual seperti HIV, sifilis yang menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, kehamilan di luar nikah. Zina dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan, yang seringkali menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan psikologis bagi wanita, anak yang dilahirkan, serta keluarga mereka. Yang terakhir adalah dampak hukum. Sanksi hukum di beberapa negara. Di beberapa negara yang menerapkan hukum syariah, zina bisa dihukum dengan sanksi berat seperti rajam atau cambuk, tergantung pada kebijakan negara tersebut. Sahabat beriman,
Secara keseluruhan, zina membawa dampak negatif yang besar baik dari segi agama, psikologis, sosial, kesehatan, maupun hukum yang dapat mempengaruhi kehidupan individu serta masyarakat secara luas. Nah sahabat beriman, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.